Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dato Muhammad Rahman dengan NPM 222.151.154. Saya dari jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Saya duduk di kelas 2022D. Di sini saya akan menjawab soal-soal UAS dari salah satu mata kuliah yaitu Filsafat dan Sejarah Matematika yang diampu oleh Bapak Dedi Nurjamil, Dr. Andes, SPD MPD. Di sini pertanyaan pertama adalah bagaimana hubungan antara filsafat dan filsafat pendidikan serta bagaimana ciri-ciri filsafat dan ciri-ciri filsafat pendidikan, jelaskan. Baik, menurut saya jawaban dari pertanyaan ini adalah filsafat dan filsafat pendidikan terdapat suatu hubungan yang erat sekali dan tak terpisahkan. Filsafat pendidikan mempunyai peranan yang amat penting dalam sistem pendidikan karena filsafat merupakan pemberi arah dan pedoman dasar bagi usaha-usaha perbaikan, meningkatkan kemajuan dan landasan kokoh bagi tegaknya sistem pendidikan. Ciri-ciri filsafat itu ada 3, yakni menyeluruh, yaitu pemikiran yang luas dan tidak aspek tertentu saja. Yang kedua ada mendasar, yaitu pemikiran yang dalam sampai kepada hasil yang fundamental dan esensial. Yang ketiga ada sistematis, yaitu mengikuti pola dan metode berpikir yang beruntut dan logis meskipun spekulatif. Adapun ciri-ciri filsafat pendidikan sejalan dengan karakteristik filsafat umum, yaitu normatif atau perspektif dan individualistik unik. Normatif atau perspektif bermakna bahwa filsafat menjadi panduan dalam menemukan atau melakukan apa yang ideal, yaitu yang dicita-citakan atau yang seharusnya terjadi. Baik, lanjut ke nomor 2. Di sini nomor 2 ada jelaskan perbedaan antara filsafat matematika dan filsafat pendidikan matematika. Baik, menurut saya jawaban nomor 2 yaitu filsafat pendidikan matematika merupakan mata kuliah dasar yang berisi dasar-dasar pemikiran pendidikan matematika. Sedangkan filsafat matematika adalah cabang dari filsafat yang mengkaji anggapan-anggapan filsafat, dasar-dasar dan dampak-dampak matematika. Lanjut ke nomor 3. Di sini pertanyaannya, apa tujuan dan fungsi filsafat pendidikan? Mengapa calon guru harus mempelajari filsafat pendidikan? Jelaskan. Baik, nomor 3 menurut saya jawabannya adalah tujuan filsafat pendidikan memberikan inspirasi bagaimana mengorganisasikan proses pembelajaran yang ideal. Teori pendidikan bertujuan menghasilkan pemikiran tentang kebijakan dan prinsip-prinsip pendidikan yang didasari oleh filsafat pendidikan. Praktik pendidikan atau proses pendidikan menerapkan serangkaian kegiatan berupa implementasi kurikulum dan interaksi antara guru dengan peserta didik guna mencapai tujuan pendidikan dengan menggunakan rambu-rambu dan dari teori pendidikan. Filsafat pendidikan berfungsi sebagai pondasi tanggung jawab kepada calon-calon guru tentang hakikat setiap praktik pembelajar di sekolah. Kajian filsafat melatih mereka untuk memikirkan setiap apa yang harus dilakukan dan alasan-alasannya. Seorang guru yang mempelajari dan memahami filsafat pendidikan akan melakukan berbagai upaya untuk keberhasilan proses pembelajaran yang ia lakukan. Seorang guru yang memahami filsafat pendidikan akan memahami tujuan ia mendidik. Maka dari itu kita harus mempelajari filsafat pendidikan. Baik, selanjutnya ada soal nomor 4, yaitu mengapa harus belajar filsafat matematika dan jelaskan setiap aliran filsafat matematika. Baik, di sini jawaban nomor 4 menurut saya adalah filsafat matematika bertujuan untuk memberikan rekaman sifat dan metodologi matematika dan untuk memahami kedudukan matematika di dalam kehidupan manusia. Sifat logis dan terstruktur dari matematika itu sendiri membuat pengkajian ini meluas dan unik di antara mitra-mitra bahasan filsafat lainnya. Maka dari itu kita harus mempelajari filsafat matematika. Adapun aliran filsafat matematika, logisme. Yang pertama ada logisme, yaitu pelopor aliran ini dikenal Bertrand Arthur Russell, ahli dari Inggris, berpendapat bahwa matematika secara murni hanya berupa logika deduktif. Sederhananya, matematika secara murni merupakan bagian dari logika. Dan yang kedua, di sini ada formalisme.
yaitu pelopor aliran formalisme adalah David Hilbert dari Jerman. Matematika disebutkan sebagai sistem simbol yang formal. Ini berkaitan dengan sifat terstrukti dari simbol dan operasi yang dilakukan terhadap simbol-simbol tersebut. Simbol itu merupakan perwakilan dari objek yang dipermasalahkan. Dalam istilah populer, formalisme merupakan pandangan bahwa sebuah permainan formal yang tidak berarti yang dimainkan dengan tanda-tanda di atas kertas mengikuti aturan-aturan. Yang ketiga di sini ada intuisionisme, yaitu pelopor aliran intuisionisme adalah Luitgen en Egenertus Jan Brouwer dari Belanda. Ia berpendapat bahwa matematika suatu kreasi akal budi manusia. Bilangan seperti cerita bohong adalah hanya entitas mental. Tidak akan ada apabila tidak ada akal budi manusia memikirkannya. Selanjutnya, intuisionisme menyatakan bahwa objek segala sesuatu termasuk matematika. Baik, untuk nomor 4 seperti itu. Dan nomor terakhir yaitu nomor 5. Soalnya bagaimana filsafat bisa menjelaskan hubungannya dengan matematika. Di sini menurut saya pendapat bahwa filsafat merupakan ayah ibu dari matematika adalah keliru. Matematika tidak pernah lahir dari filsafat, melainkan keduanya berkembang bersama-sama dengan saling memberikan persoalan-persoalan sebagai bahan masuk dan umpan balik dalam lintasan sejarah. Kedua saudari kembar filsafat dan matematika itu selanjutnya tumbuh bersama-sama di bawah asuhan filsuf yang juga ahli matematika, yaitu Pythagoras. Filsafat dan matematika memiliki hubungan yang erat, antara lain yang contohnya filsafat dan geometri, suatu cabang matematika, lahir pada masa yang sama di tempat yang sama dan dari ayah yang tunggal. Terus yang kedua ada matematika tidak pernah lahir dari filsafat, melainkan keduanya berkembang bersama-sama dengan saling memberikan persoalan-persoalan sebagai bahan masuk dan umpan balik. Demikian sejak permulaan sampai sekarang filsafat dan matematika terus-menerus saling mempengaruhi. Filsafat mendorong perkembangan matematika dan sebaliknya matematika juga memacu pertumbuhan filsafat. Baik, mungkin sekian untuk video jawaban UAS kali ini. Kekurangannya mohon maaf, selebihnya mungkin semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.